Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa bisanadil muttasil al-imam al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man sami'a nidaa man sami'an nida'a mana ini? Gitu ya, betul ya? Man, betul kan? Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man sami'an nida'a ail adzana, siapa saja yang mendengar nida atau azan, faqabbala ibhamaihi bil fami, maka dia mengecup kedua ibu jarinya, bil fami dengan mulut, wa wada'a, dan dia meletakkan apa itu ibhamai itu, ala ainaihi, pada kedua matanya, wa qala, dan berkata siapa orang, marhaba bi dzikrillah ta'ala qarrata ayunina bika, marhaba, selamat datang, bi dzikrika, dengan zikirnya Allah Ta'ala, qarrata ayunina bika, penyenang, penyejuk mata kami dengan engkau. Tapi dalam hadis disunahkan juga ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sunahkan itu juga meniup kedua ibu jarinya dan meletakkan kepada kedua matanya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia diusap ujung ibu jarinya ke dua matanya. Kalau yang ini lewat ini man sami'a nida, siapa yang mendengar azan, dengar azan. Ya, kalau tadi dan riwayat lain itu ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu mengambil ibu jarinya lalu meniupkannya dan menempelkannya ke kedua matanya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kana ilja'a waqtul adzan, dan apabila ada datang waktu azan, futihat abwabus sama, maka dibuka pintu langit, pintu-pintu langit dibukain mau ketika datangnya waktu azan. Wastujiba da'awatu, dan dikabulkannya doa-doa. Wa idza kana waqtul iqamah, dan apabila ada waktu qomat, lam turad da'watuhu, maka tidak tertolak doanya. Makanya di dalam ada waktu-waktu yang mustajabah. Satu, waktu pada azan. Kedua, waktu antara azan dan qomat. Azan dan qomat kan kita salat sunah tuh ya, qobliyah. Itu termasuk waktu-waktu yang istijabah orang untuk berdoa. Apalagi doa setelah di antara azan dan qomat. Kalau azan dan qomat tuh, maka itu termasuk saat-saat yang mustajabah. Apalagi ketika musafir, termasuk saat mustajabah. Jadi ada waktu yang mustajabah, ada tempat yang mustajabah. Kalau tempat yang mustajabah kapan waktunya? Qiyamul lail, tahajud, ya, itu tengah malam tuh, itu di antara waktu yang mustajabah. Ketika hujan, ada orang disunahkan dalam kitab azkar, kalau azan petir itu sunah azan. Jam 11 debu azan.
Artinya jangan di masjid, di musola. Dunia ngomong orang belum tahu udah azan aja katanya. Ya, jam 11 kan. Padahal azan itu bukan untuk sholat. Azan ketika ada hujan, petir ya kan. Itu disunahkan juga untuk mengumandangkan azan. Ya. Dan di antara azan qomat itu waktu yang saja Pak. Lam turad dakwah, enggak bakal ditolak doa-doa yang kita panjatkan. Makanya ketika azan ya, sebelum qomat itu, sebelum antara azan, di antara ma bainal khutbataini, di antara dua khutbah kan biasanya Pak, kalau khutbah pertama kan turun ya, duduk ya. Kan tuh khotib naik lagi kan. Nah ketika khotib turun itu duduk itu waktu itulah waktu juga yang mustajabah, sebelum khotib membacakan khutbah yang kedua. Nah azan termasuk ma bainal azan wal iqamah, langsung itu doa yang enggak telak. Saya baca di syarah aja nih. Qala Nawawi fil Azkar, berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar Nawawi, itu satu jilid. Kalau syarahnya 5 jilid, tebal-tebal. Syarah penjelasan dari Al-Azkar. Rawaina an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la turaddu du'a'u bainal adzani wal iqamah, rawahu Abu Dawud. Kata Imam Nawawi dalam Al-Azkarnya diriwayatkan dari Anas, la turaddu du'a, dan tidak ditolak doa bainal adzan wal qomat, di antara adzan dan qomat. Berarti ketika kita sholat qobliyah ya, rawatib, qobliyah sholat wajib, adzan, sholat sunnah sebelum qomat, nah waktu itu termasuk waktu yang mustajabah. Makanya habis sholat sunnah doa ya kan? Karena termasuk waktu yang istijabah akan doa. Wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Sani wa ghairuhum, wa zada Tirmidzi fi riwayati, dan menambahkan Imam Tirmidzi boleh fi riwayati, riwayatnya qalu famada naqulu ya Rasul, qalu sallallahu al-afiyah fi dunya wal akhirah. Kata sahabat, famada naqul, apa yang kau ucapkan? Madzan naqul, apa yang kau ucapkan ya Rasulullah? Qalu sallu al-afiyah, memohonlah kepada Allah afiyah, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ditanya, saya doa apaan Rasul? Di antara azan qomat saya doa apa? Ya doa apa aja agar kau selamat dunia akhirat gitu loh. Urusan akhirat dunia doa. Saya tanya, doa yang mustajabah di antara azan qomat. Lah saya doa apa Rasul? Doa aja, sallallahu al-afiyah fi dunya wal akhirah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adzan marhaban bil qailin adlan marhaban bis salawat wa ahlan kataballahu ta'ala lahu alfu hasanatin wa ma'anu fasayatin wa rafa'a lahu alfa darajatin. Man qala, siapa yang berkata indal adzan, ketika adzan, marhaba bil qailina adlan marhaban bis salati wa ahla. Bacanya marhaban bil qailin adlan marhaban bis salawati wa ahla. Itu kata di adzan terus Allahu akbar. Marhaba kan artinya selamat datang. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini, Allah marhaban. Makanya orang bacanya nggak pas, dibaca marhaban ya nurul aini, marhaban jadal. Ini nggak cocok nih ya, yang di depannya marhaban ya nurul, kalau yang belakang ya jadal. Nurul sama jadal itu udah berbeda, padahal jadal itu atop kepada ya nurul.
Jadi kalau dalam ilmu bahasa Arab, kalau ya nida itu setelahnya ada huruf tunggal, kalimat tunggal, ya Zaidu, nggak boleh ya Zaidun, ya Rasul. Kalau idofah kan Rasul sama Allah, nggak boleh ya Rasulullah, harusnya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Di grammarnya. Ya Habiballah, enggak Habibullah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, bukan ya Rasul. Enggak berubah arti, enggak. Tapi enggak denger sebenarnya. Marhaban ya Nurul Aini, sebelahnya jadal. Masa belakang jadul kan? Marhaban ya Nurul Aini, marhaban, marhaban, marhaban jadal. Nah, yang pertama Ainul. Jadi harusnya apa? Ya Nurul. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban jaddal Husain. Yang kedua membuang harfu tidak. Jadi ataf itu ngikutin nama depan. Jadi harus jadal, nggak boleh jadul. Masa jadul? Masa Nurul Aini jadul? Ya. Kalau dia baca marhaban bil qailin, selamat datang bil qailin, orang-orang yang azan, maksudnya qail azan. Adzan marhaban bis salati, selamat datang orang yang salat wa ahla, dan termasuk keluarga. Apa yang didapat kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin, dan menulis Allah Ta'ala lahu baginya 1000 kebaikan, menghapus 1000 kejahatan, mengangkat 1000 derajat. Besar pahalanya. Wa qala sallallahu man sami'al adzan, man siapa saja sami'a mendengar al adzan akan adzan, walam yakul, dan dia enggak berucap mislama qala al muadzin. Kan sunahnya kalau orang azan kita ngikutin apa yang diucapkan sama muadzin. Misalnya di sholat Jumat ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Begitu. Jika orang nggak ngomong apa yang diucapkan muadzin, diem aja gitu, dengerin aja, nggak ngomong B, diem. Apa dia tidur atau nggak tahu ya. Maqal muadzin, apa yang diucap muadzin, fa innahu yamna'u min sujud yaumil qiyamah idza sajada al muadzin, maka tercegahlah bagi dia untuk sujud nanti di malam kiamat saat orang-orang azan sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah Pak. Meskipun kita di luar dari masjid, di luar musola, dengar nih. Kecuali ketika lafaz hayyal shalah, hayyal falah. Jawabannya jangan hayyal shalah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Bayangkan jarang begitu. Jawabannya pernah sholat. Apa? Sholat. Hayya 'alas shalah, sunah kan? Hayya 'alas shalah. Kalau hayya falah gitu, hayya 'alal falah. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Wa rawa anna sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nida. Ini saya baca syarahnya. Apabila kamu dengar panggilan azan, faqulu, maka ucapkanlah oleh kamu mislama yaqul muadzinu, seperti apa yang diucapkan muadzin. Ya.
Rawahu Malik wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Qal Manawi ijabatul muadzin mandubun. Kata Manawi ijabatul muadzin mandubun, menjawabnya muadzin sangat dianjurkan, sunnah mandub. Wa qila ada matan wajibun, wajib jawabnya muadzin. Qalu ma yaqulu walam yaqul misla ma qala qadi li yushira bi annahu yuhibbu ba'da dzalikal kalimat walam yaqul misla ma tasma'una imaan ila annahu yujibu fit tarji' wa illam tasma'. Jadi orang-orang yang mendengar suara azan maka sangat dianjurkan dia untuk menjawab salam orang-orang yang azan. Ya. Nah ini. Wahada wa waradat ahaditsun bistisna'i, maka banyak datang hadis-hadis tentang pengecualian. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wa annahu yaqul bainahuma la haula wa la quwwata illa billah. Wa hadza wal masyhur 'inda al-jumhur, itu yang masyhur di kalangan ulama-ulama. Wa inal Hanabila, dalam mazhab Hambali, wajhun annahu yajma'u bainal hi'alati wa haw'alah. Wa qala Auza'i wa qala yaqul ula annahu yaqulu kadza, sama ini. Ya. Jadi bagaimana kalau kita ibadah lagi azan? Ya. Idza sami'al muadzin, jika muadzin mendengar, aul muqimu, atau orang yang qomat, wa huwa yusolli, dia salat, lam yajibu fi salati. Jadi kalau ada orang lagi salat nih, assalamualaikum, di rumah jangan dijawab, antepin baik. Ya. Kalaupun dijawab nggak batal tapi makruh. Ya. Jadi antepin aja, dia butuh kita, ya. Kita ke susu sholatnya, kira ada apaan gitu, dia bilangnya minjem sapu doang pak katanya. Jadi kalau ada orang lagi sholat, ada orang salam, nggak usah jawab. Apalagi salam gini, assalam yang assalamualaikum, jangan jawab dah, antepin baik. Ya udah dimin aja dah. Ini mau ketahuan loh. Ya, jadi kalau nih. Lam yajibhu fi salati fa idza sallama minha ajabahu kama yujibu man la yusalli falam ajabahu fi salati kuriha. Jangan kata jawab juga enggak batal. Waalaikumsalam. Tapi kuriha, dimakruhkan. Mendingan enggak usah. Enggak usah dijawab. Dijawab panjang kan? Iya. Walam tabtul salatu, dan enggak batal salatnya. Wa kadza idza sami'ahu wa huwa al-khala. Dia lagi kamar mandi kan. Kita lagi kamar mandi nih. Anak mau izin sekolah kerja. Ayah, aku berangkat kerja ya. Ya, assalamualaikum. Dia lagi berak. Waalaikumsalam. Kalau lagi begitu nggak usah dijawab, dimin aja ya. Iya nak. Gitu. Kalau waalaikumsalam. Jadi nggak usah ya kalau di khala itu pakai kho ya, pakai khala, bukan hola kan. Fa idza kharaja ajaba, kalau dia keluar kamar mandi boleh. Keluar mandi kan. Assalamualaikum, dia lagi
pakai celana nih atau pakai handuk. Ya aku berangkat kerja. Assalamualaikum. Yang jawab pakai sarung, handuk keluar. Waalaikumsalam. Boleh. Tapi kalau bocah udah 20 menit keluar, baru korban mandi kan, dia keluar jangan jawab kalau kelamaan. Ya, enggak disunahkan lagi. Wa amma idza kana yaqra Qur'ana aw yusabbih aw yaqra hadisan aw ilman akhar aw ghairi dzalika fa idza yaqta'u jami' hadza wa yajibu al-mu'adzin thumma ya'ud. Kita baca Qur'an ya. Quran azan dohor berhenti dulu ya, sunahnya dengerin jawab udah rapi azan kan, baca lagi Qurannya boleh. Atau lagi ngaji nih, ngaji hadis azan ya Isya, waktu saya di pondok gitu Isya Allahu Akbar, itu sebagian guru saya berhenti dulu mengajarkan santri untuk menjaga sunnah apa, ngejawab berucap apa yang diucap muadzin rapi, doa Allah langsung baca lagi begitu ya. Kalau ketika kita baca Quran, belajar atau lainnya kita tasbih, zikir thumma ya'udu ila ma kana fi li'anna al-ijabah tafutu wa ma huwa fi la yafutu ghaliban wa lam yutabi'u hatta farghal muadzin yustahabbu ay yatadaraka al-mutabi' ma lam yatul fasl. Jadi kalau panjang jaraknya Pak enggak usah. Yang saya bilang tadi kalau libatnya di kamar mandi kita belum selesai 10 menit kemudian keluar itu bocor udah nyampe UIN kan kita jawab itu enggak usah. Bitul zaman atau bitul fasl, lamanya pemisah itu enggak usah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatun fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi ada 3 golongan fi dhillil arsy, dalam perlindungannya ars, yauma la dhilla illa, tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Ai fi ahli mamlakati, pada porsi kedudukannya gitu. Jadi imam adil itu termasuk orang yang gede pahalanya. Tapi adil itu berat. Adil itu bukan sama, tapi ada sesuai dengan kedudukan dan porsinya. Anak kita kuliah SMA, SMP, SMA, SMP, SD, uang jajannya nggak bisa sama Pak. SMA gocap misalnya 30 lah, SMP 20, SD ceban. Itu udah adil. Bukannya dipukul rata, SD 30, SMP 30, SMA 30. Ya SMA ngomong lah, anak kan ada SD 30.000, lah kan jauh sekolahnya. Nah itu. Jadi sekali dengan porsinya itu adil, itu bukannya sama Pak, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nih wa muadzinun hafizun, muadzin yang menjaga, artinya yang istiqomah. Ya. Jadi termasuk golongan yang akan mendapat perintah Allah. Pertama imam adil, wal muadzin hafiz. Bukan muadzin yang hafal ya, muadzin pasti hafal. Kalau kan muadzin kagak hafal, ya kan. Hafiz ini artinya istiqomah, menjaga. Ya kan, kalau bisa istiqomah itu luar biasa. Bukannya dia kagak hafal, ditulis kan, enggak. Hafiz ini al-mustaqim, orang-orang yang lurus istiqomah. Siapa lagi? Wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayah, yang didirikan di yaumul kiamat ya, ada perlindungan
qari'ul Quran, orang yang baca Quran, yaqra'u yang baca, seorang qari fi kulli lailatin, dan setiap malamnya mi'atai ayatan, 200 ayat. Jadi mau tidur baca 200 ayat. Alhamdulillah nih kita semua kan udah sering lihat Quran ya. Tapi kalau malam mah nggak baca ini mah. Ya, paling baca mau tidur doa ya. Ikhlas, Muawwidzatain, An-Nas, Al-Kursi. Ya, baca khatam dulu tidur. Khatam Quran dulu saya. Khatam Quran dulu. Kalau mau tidur, khatam dulu, kalau belum khatam mau tidur. Berapa juz? Ya. Al-Ikhlas dia kali hatam kan. Oh iya. Nah saya bilang tadi Al-Ikhlas, Muawwidzatain, An-Nas, Kursi, kan baca 3 kali kayak seperti pahala hatam ya. Ya benar. Sunnah itu. Ya. Kok saya bacanya salah ya? Oh, imam sholat berjamaah. Udah. Jadi orang yang berperlindungan, 1 muadzin, 2 imam muadzin, 3 orang yang baca Quran. Yang kalau enggak baca 100 ya bacalah yang Ikhlas, Muawwidzain ya, Ikhlas itu. Baca. Habis tidur baca, Pak. Baca doa tidur mah. Baca apa Ikhlas, Muawwidzain, An-Nas, Al-Kursi baca. Baca doanya bismika Allahumma ahya. Biar apa? Kan bismika Allahumma ahya wa ya Allah dengan namamu aku hidup, dan namamu bahwa itu juga disunahkan itu. Alhamdulillah ahyana ya Allah, Engkau yang telah menghidupkan kami kembali. Kan tidur tuh pintunya mati. Anamu babul maut. Tidur itu pintunya mati. Setiap orang pasti ngalamin. Nah, ketika kita bangun, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana, setelah Engkau matikan aku sementara, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan kembali ya. Bab tasi fi fadilatus salat jamaah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Suratul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin wa syukur kama yanbaghi kalimatu subhanak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa khayran wasi'an. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghara. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyati wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awladana wa ahla buyutina wa dhurriyyatina wa talamidina min ahli al khair wa la tajidhum wa iyyahum min syarri dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dawam fi subhanallah wa tahiyyatan fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.